warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammad ahlus sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa qala Allah ta'ala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin-nas. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus Ketua PCNU Lamandau atau yang mewakili, yang terhormat Ketua PC Muslimat Lamandau atau yang mewakili Badan Otonom Nahdlatul Ulama, mulai dari Ansor, Fatayat, Banser, dan Lazisnu. Yang terhormat Nahdiyin, Nahdiyat, Muslimin, Muslimat, rahimakumullah. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, gitu ya, atau nggak dengar ini siapa yang ceramah ini. Perkenalkan, nama saya Ali Mustafa. Alhamdulillah sudah punya istri 4 anaknya. Anaknya yang 4 anaknya. Di Pangkalambun, sambil sponsor sedikit Bapak Ibu. Di Pangkalambun kita ada 2 pondok pesantren. Ada yang menengah ke bawah, nggak terlalu mahal. Ada yang agak mahal dikit. Jadi ada PPSG Al-Wahda, itu 1 kamar 4 anak, jadi untuk istirahat nyaman, makannya selalu hangat. Kalau yang menengah ke bawah itu pondok pesantren Sabilur Rasyad. Alhamdulillah kita sudah ada santri kurang lebih 700 santri, dan alhamdulillah tiap MTQ itu di tingkat kabupaten kita sudah ngirim santri 40 di bidang tahfidz, qiraah sab'ah, dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai di provinsi itu 11 cabang lomba. Mohon doanya, dan sekalian info, siapa tahu ada dari desa Mekarjaya, Mekar Mulia, Semadu Jaya. Nah, mudah-mudahan semakin banyak yang berminat untuk mondok di sana, dan di sana sudah sampai mulai MI, SMP, Aliyah, dan sekolah tinggi ilmu tarbiyah, termasuk ketua muslimat. Nah, sini ini juga termasuk mahasiswa kita di sekolah tinggi ilmu tarbiyah Nur Ahadiyah. Kemarin sudah kita menyudisium 50 mahasiswa, dan alhamdulillah kalau santri yang hafal Quran itu kuliahnya sudah gratis. Syaratnya hafal Quran. Ya, insya Allah. Siapa tahu yang lulus SMP mau SMA di sana 3 tahun, hafal Al-Quran, gratis kuliahnya.
itu. Dan insya Allah jangan ragu, sekolah tinggi ilmu tarbiyah tidak akan lulus kalau tidak menyelesaikan mata kuliah aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Kebetulan saya sendiri dosen Ahlussunnah wal Jamaahnya, dan pondok pesantrennya jelas konsepnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau mau cari-cari di Pangkalan Bun, oh itu Pak Yai Ali itu ada juga yang konsepnya Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu kita semua dipilih oleh Allah menjadi khairul ummah. Kuntum khairul ummah. Jadilah kamu khairul ummah. Umat itu apa? Komunitas. Kalau khairul ummah, sebaik-baik komunitas. Kalau di Indonesia ini Bapak Ibu tidak ada komunitas yang levelnya sampai mendunia kalau tidak warga Nahdlatul Ulama, Nahdliyin wan Nahdliyat. Kita harus bersyukur karena kita dipilih oleh Allah menjadi kelompok atau menjadi organisasi, masuk di bagian organisasi Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena programnya itu unggul. Mbah Hasyim Asy'ari selalu membuat program-program yang bikin kita ini gampang masuk surga. Mbah Hasyim tahu kalau kita suka gosip, suka ngomongin orang, betul nggih? Dibuatlah muslimah, sholawatan, ketemu, salaman, mohon maaf, habis. Mbah Hasyim tahu kalau warga Indonesia ini dulu nggak suka ngaji Quran, akhirnya dibuat khotbah Quran mingguan. Itu termasuk perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari. Waktu itu gerakan-gerakan cinta anak yatim santunan, gerakan cinta Quran khotbah Quran mingguan, gerakan cinta Nabi sholawatan. Apalagi Bapak Ibu, apalagi kalau warga muslimat, saya baca datanya itu warga muslimat ini yang dipimpin oleh ketua muslimat ya, namanya siapa itu? Ibu Khofifah. Ya, sudah 2 kali dia menjadi ketua muslimat dan dia berhasil memberi contoh, menteladani, mengawal para ibu-ibu muslimat sehingga di Indonesia ini Bapak Ibu muslimat ini kurang lebih punya panti asuhan 100 lebih panti asuhannya, koperasi, kemudian rumah sakit. Saya pernah waktu Jombang itu besar rumah sakit muslimat itu. Jadi peran muslimat itu tidak diragukan lagi. Untuk itu saya salut juga. Tadi ngobrol-ngobrol sama Bapak dari PCNO ya, dari Lazisnu. Wah, rupanya di Desa Mekar Mulia ini satu-satunya contoh muslimat, bahkan kalau bisa dijadikan percontohan untuk PC-nya katanya. Jadi kan aneh ini. Ini jangan-jangan PC-nya nggak datang, ini kena mental ya kan. Ini kok di mana di kabupaten aja nggak ada, di sini kok ada. Ini kan luar biasa ini. Ini berarti tanda bahwasanya di Mekar Mulia dipilih oleh Mbah Hasyim untuk satu-satunya santriwatinya Mbah Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama Mbah Hasyim, bersama keluarga besar, dan mudah-mudahan dari keteladanan khairul ummah yang di Mekar Mulia ini terus ke kecamatan, terus ke kabupaten ya. Gak apa-apa, ini akhir zaman ya gitu. Kalau dulu kan dari kabupaten, baru kecamatan, baru desa. Nah sekarang nggak apa-apa, dari desa dulu, kecamatan mulai digerakkan ya, peran-peran ibu-ibu muslimat ini. Yang kedua Bapak Ibu,
Mari kita banyak-banyak sebagai warga Nahdliyin, kita banyak-banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Karena di dalam kitab Maulid Al-Habsyi dikatakan sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sholawat yang bapak ibu baca nanti akan menjadi ruh sambungan. Yattasilu biha ruhul musalli. Ruh kita, mahabbah kita kepada Rasulullah itu akan ditambah sama Allah. Kenapa kita sulit sholat jamaah? Karena ruh mahabbah itu belum disambung sama Allah. Kenapa kita kalau ada hiuran, anggaplah Zisnu mengadakan acara apa, kok sulit? Ya. Tadi ada omong-omong, di sini masih kesulitan. Tapi kalau ada ibu muslimat, gampang mengumpulkan dana itu. Karena the power of mak itu kan luar biasa. Tepuk tangan untuk muslimat Mekar Mulia. Jadi Bapak Ibu, sholawat itu di dalam sabda Rasulullah SAW, man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi asyram. Siapa yang dari Bapak Ibu yang sholawat satu kali, Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, satu kali sallallahu alaihi asyram, Allah itu akan balas Bapak Ibu, Allah akan transfer cahaya 10 kali dengan mudahnya. Kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allah berikan 10 rahmat, 10 rahmat. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, sebab rahmat Allah hati kalian, hatimu Muhammad akan lembut. Kenapa Nabi Muhammad sukses membawa peradaban dari jahiliyah menuju peradaban yang intelektual, ya, dari peradaban yang miskin menuju peradaban yang sejahtera. Bapak Ibu tahu, Madinah itu sebelum ada muhajir itu namanya kota Yasrib, kota yang kering, kota yang orang lewat Madinah itu, lewat Yasrib itu gak mau mampir Bapak. Wah, apa ini Yasrib, gak maju sama sekali. Tapi ketika Rasulullah bersama para sahabat hijrah ke Madinah dalam waktu 10 tahun, itu Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang terang benderang, kota yang sejahtera. Nggak ada lagi orang yang miskin karena sudah ada bantuan yang luar biasa. Nggak ada lagi anak-anak yatim karena Nabi sendiri memberi contoh, aku anak abal yatim. Jadi anak yatim itu nggak ada yang terbengkalai, tertinggal, nggak ada di zaman Madinatul Munawwarah. Itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca sejarah Madinatul Munawwarah, itu Rasulullah kalau pulang dari kerja, itu kan Rasulullah kan di atas profesor, ya. Jadi kalau profesor dalam satu hari bisa menghasilkan bisnisnya 2 miliar, Rasulullah itu bisa lebih dari 2 miliar. Karena dia pakar. Tapi Rasulullah kalau sudah di Madinah sampai di rumahnya itu nggak mau masuk rumah. Bilal, ini tolong dibagi uang hasilku ini, bagi ke seluruh warga Yasrib. Coba kita lihat sejarahnya. Itu Bilal Bapak Ibu ngedor pintunya orang-orang Madinah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada dari Rasulullah, ada sumbangan untuk ini. Wah, mohon maaf Bilal, saya mulai dari pagi sampai sore cari orang yang mau disumbang, nggak nemu-nemu, nggak ketemu orang yang mau disumbang. Coba dikatakan Madinatul Munawwarah, kota yang sejahtera, dalam pimpinan baginda Rasulullah SAW. Jadi mau buat acara ya begitu mudah sekali. Jadi uang itu mau disumbangkan itu sulit karena mereka tidak ada mental minta, itu tidak ada di zaman Rasulullah itu. Kalau sekarang kan agak sulit, ya ada maulidan, wah maulidan lagi.
Ada orang datang bawa emak ke tempat kita, kelihatan dari jendela itu, aduh ini ibu ketua muslimat ini, jangan-jangan ada apa lagi ini. Gitu. Kalau dulu di zaman Rasulullah, jadi sulit mau sedekah, sulit. Orang berjuang, semuanya sudah berjuang. Peran ibu-ibu muslimat, kalau dulu seandainya ada organisasi yang pantas dikatakan organisasi muslimat, ya waktu di masa Rasulullah SAW. Apalagi waktu di masa Nabi Ibrahim. Kalau bapak ibu, kalau ibu-ibu muslimat mau mencari teladan, siapa yang kira-kira teladan saya di muslimat itu? Ada. Wa tabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah Muhammad dan keluarganya itu disuruh mengikuti agamanya Ibrahim, agama nenek moyangnya. Wa tabi' Muhammad, ikuti millata Ibrahim, keluarga Ibrahim itu keluarga yang ideal. Wa ma kana minal musyrikin. Keluarga Ibrahim itu bapak ibu, keluarga yang hanif. Titel yang tidak ada yang mengalahkan lagi. Titel paling tinggi itu hanif. S1, S2, S3, doktor, profesor, itu minggir dulu. Karena titel ini tidak bisa dibayar, nggak bisa dibeli. Wa tabi' millata Ibrahim hanifah. Titel hanif. Apa titel hanif itu? Hanif itu kalau diperintah oleh Allah tidak tanya lagi. Ibrahim, tinggalkan istrimu bersama anakmu di padang pasir. Betul? Ibrahim pernah tanya enggak? Ya Allah, kayak apa sih saya? Hajar, kayak apa anak saya Ismail? Tidak pernah tanya. Kenapa Nabi Muhammad diperintah untuk mengikuti keluarga Nabi Ibrahim? Itu keluarga ideal dalam keimanan, dalam ketakwaan, kualitas iman dan takwanya enggak diragukan lagi. Untuk itu titelnya namanya titel Hanifah. Siti Hajar bagaimana? Ini teladan muslimat. Kalau Nabi Ibrahim anggap teladan Nahdiyin, warga NU, bapak-bapaknya. Ayo ikuti pengajian. Jadi nggak tanya lagi, itu ngaji di rumah siapa? Wah itu sotonya itu dagingnya kurang. Jadi nggak tanya lagi. Kalau Hanif nggak tanya lagi. Nabi Ibrahim disuruh Ibrahim keluar, dakwahkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nggak tanya lagi. Padahal waktu itu Siti Hajar sama putranya Ismail di padang pasir, nggak ditinggalin minyak, nggak ditinggalin beras, nggak ditinggalin susu kotak ya ibu ya, ditinggal. Itu gimana ibu-ibu, gimana Ibu Dewi Hajar, tokoh muslimat ini? Mas monggo. Loh terus kamu gimana tak tinggal? Saya ada Allah. Dengan judulnya kayak sama ini, orang muslimat dalam penguatan akidah, keyakinannya. Itu kita harus mencontoh tokoh-tokoh muslimat itu. Tokoh-tokoh muslimat itu, Mas, kalau itu perintahnya Allah, udah tinggalin aku. Dulu anakmu, anak kita Ismail ini di padang pasir, gak usah dipikir. Saya punya Allah. Ini akidah. Sampai beberapa hari air susunya habis. Siti Hajar bagaimana? Apa ngeluh? Gak ada ngeluh. Akidahnya Siti Hajar itu gak ngeluh Bapak Ibu. Ditinggal suaminya dakwah, gak ngeluh. Itu Siti Hajar. Lari-lari kecil dari sofa Marwah, betul? Cari air, karena susunya sudah gak ada isinya, gak minum sudah Siti Hajar. Tidak mengeluh sama Gusti Allah, dia lari sofa. Kelihatan di sofa ada kayak fata morgana, kayak ada air gitu. Lari-lari kecil tadi ya, lari-lari perempuan kecil. Sampai di sofa nggak ada. Ya Allah,
lihat Marwah, lari lagi ke Marwah, nggak ada, nggak putus asa, lihat lagi sofa. Dari kejauhan tuh kan kalau kena matahari kayak ada air gitu kan. Wah, lari lagi ke sofa, lari lagi ke Marwah. Sampai berapa kali Ibu? Sampai 7 kali. Dan nggak putus asa. Akhirnya yang bikin Siti Hajar itu geger di kerajaan langit, di kerajaan malaikat. Ya Allah, malaikat geger. Ya Allah, ini kayak apa ini Hajar? Sofa Marwah, cari air tapi dia nggak ngeluh ya Allah. Ngeluh nggak dia? Nggak ngeluh ya Allah. Pokoknya dia ke sofa, nggak ada sofa ke Marwah, nggak ngeluh dia. Apa kata Allah? Perintahkan itu Ismail suruh jejalkan kakinya supaya keluar air Zam-Zam. Akhirnya sejarah itu muncul karena ada cerita yang hebat, cerita tokoh, masyak tokoh yang hebat. Atau kata Allah, kuntum khaira ummah, sebaik-baik, jadilah kamu sebaik-baik organisasi, sebaik-baik keluarga. Ya komunitas kecil ya keluarga. Keluargamu jadikan keluarga yang terbaik. Siapa keluarga terbaik? Keluarga Ibrahim. Sampai Nabi Muhammad dan seluruh umatnya harus mengikuti lari-lari kecil kalau haji, kalau umroh. Kan ibadah yang sambil guru itu hanya umroh, Bapak Ibu. Lari-lari, muter-muter di Ka'bah 7 kali. Kenapa? Habis bangun Ka'bah Nabi Ibrahim muter. Ada yang bocor, nggak ada yang gopel, nggak. Muter sampai 7 kali. Akhirnya apa? Ikuti Ibrahim. Kalau Ibrahim muter Ka'bah 7 kali, kamu harus muter Ka'bah 7 kali. Ada cerita, muncul cerita. Saya yakin muslimat Mekar Mulia ini jadi cerita. Betul Bu? Betul Pak Laziz nggih? Di kabupaten diceritakan nggak ini? Pasti Bapak Ibu akan menjadi cerita. Wih, kalau muslimat Mekar Mulia itu mantap. Pokoknya dari seragamnya, dari acaranya itu selalu rutin, selalu membuat kegiatan, program-program yang unggulan selalu dibuat. Ini akan diceritakan, tapi kan kelasnya kelas Lamandau. Kalau Siti Hajar karena perjuangannya luar biasa, kelasnya kelas dunia, muslimat kelas dunia. Kalau mau contoh kayak Siti Hajar. Tapi sulitnya bukan main Bapak Ibu. Kalau Ibu mau mencontoh kayak Siti Hajar, Mas, dakwah, keluar, tinggalin aku, tinggal seminggu, tinggal. Yang nggak boleh itu istri belum siap, ditinggal, itu nggak boleh. Tapi kalau Siti Hajar, jiwanya sudah kuat, akidahnya kepada Allah sudah kuat. Ibrahim baru ngomong, aku mau dakwah, sama tinggal saya. Nanti sama, wah itu urusan saya dengan Gusti Allah. Akidah. Contoh lagi Abu Bakar As-Siddiq Bapak Ibu. Umar bin Khattab. Coba kalau mau perang itu, Umar itu kalau punya 2 miliar, dia bawa 1 miliar kepada Rasulullah. Dia sangat gagah dia. Nabi bawa 1 koper gitu. Nih, apa nih Umar? Katanya perlu uang 1 miliar. Terus untuk keluargamu, saya bagi 2. Yang 1 miliar untuk keluarga saya, 1 miliar untuk sini. Ini seumpama ya Bapak Ibu ya. Pokoknya setengahnya uang Umar bin Khattab itu untuk dakwah. Habis dikasihkan ke Rasulullah, Umar apa? Kayak di hatinya itu kayak ada model ujub lah bahasanya ya. Aku sedekah setengah uangku, setengah keluar, setengah deposit, setengah tabungan itu untuk perjuangan Rasulullah. Gagah Umar, kayaknya nggak ada yang bisa nyontoh aku. Nah, itu kata Umar. Setelah itu datang Abu Bakar As-Siddiq, bawa seluruh hartanya. Nabi, ini seluruh harta saya. Dan seandainya ini, kalau saya tidak pernah hitung berapa uangnya kan itu. Seandainya 10 miliar, ini 10 miliar untuk perjuangan ya Rasulullah. Jawab kata Nabi, untuk istrimu bagaimana Abu Bakar? Ya Rasul, saya dan istri saya punya Tuhan yang namanya Allah.
Allah yang punya Asmaul Husna, yang membuat orang kaya jadi miskin, yang membuat orang miskin jadi kaya, yang membuat orang sakit jadi sembuh, yang membuat orang sembuh jadi sakit, yang membuat orang sombong jadi rendah, membuat orang rendah menjadi naik derajatnya. Itu saya punya Allah. Saya tidak akan ragu, besok itu urusan Allah kepada Allah akan bertanggung jawab kepadaku. Ini kalau ngomong akidah. Ya. Ini Bapak, kita harus sering edukasi tentang akidah, pendidikan tentang akidah, pendidikan tentang tokoh-tokoh wanita. Bagaimana Sayyidah Khadijah? Kenal Sayyidah Khadijah Bapak Ibu? Orang yang dinikahi Rasulullah dalam keadaan kaya, menjadi istri Rasulullah, habis uangnya oleh Sayyidah Khadijah untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan ketika dia sakit keras, menjelang dia mau meninggal, dia ngomong sama suaminya, Mas Muhammad, ya nama dia Mas ya, ini kan di sini gitu ya. Mas Muhammad, sampai dakwah teruskan. Kalau memang satu saat sampai membuat jembatan, papannya kurang satu, saya siap badan saya engkau jadikan papannya. Saking ikhlasnya uangnya itu dihabiskan untuk Rasulullah. Kalau tanpa perjuangan Sayyidah Khadijah, tidak mungkin la ilaha illallah itu sampai ke Mekar mulia, betul? Itu perjuangan muslimat, tokoh-tokoh muslimat. Jadi kalau cari tokoh-tokoh muslimat gampang saja. Wah, Siti Hajar, tapi kayaknya udah kuat, turun sedikit, nggak apa-apa. Yang penting ada target. Seperti apa Siti Hajar? Seperti apa Sayyidah Khadijah? Seperti apa Sayyidah Aisyah? Aisyah itu waktunya tiada waktu hanya untuk menghafalkan hadis Rasulullah. Itu paling banyak sahabat itu tanya hadis ke Siti Aisyah. Kenapa Nabi harus menikah dengan istri yang muda? Karena Nabi ini menjadi contoh teladan. Nanti nasihatnya akan dicatat dan menjadi hadis. Itu yang meriwayatkan hadis itu paling banyak Sayyidah Aisyah. Tokoh pendidikan muslimat yaitu Sayyidah Aisyah. Tokoh yang berperan di bidang ekonomi Sayyidah Khadijah. Kalau tidak ada peran-peran seperti ibu-ibu, saya yakin dikatakan tadi sama sambutan dari Ketua PCNU, almar'atu imadul bilad, tegaknya negara, tegaknya rumah tangga itu sakinah apa enggak itu tergantung ibu-ibu. Waktu itu Bapak Ibu, monggo, ini ada hadis ini belum saya lanjutkan, ini paling luar biasa hadis ini. Man shalla alayya mi'ata marrah, siapa yang baca sholawat 100 kali. Ini Bapak Ibu, kalau dibaca 15 menit, tidak sampai 15 menit, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, 100 kali. Apa kata Nabi Muhammad? Kataballahu lahu baina ainaihi, Allah akan tulis di atas mata kita ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hari ini baca 100 sallallahu alaihi Muhammad, Allah akan tulis di atas ini dahi kita ini. Apa yang ditulis? 3 SK, 3 surat keputusan dari Allah. Apa kata Nabi? Yang pertama, bara'atun minan nifaq, kita akan dibebaskan dari munafik. Malas ibadah, malas sholat subuh, itu kan ciri-ciri munafik. Itu akan dibuang. Hari ini kalau Bapak Ibu sholawatnya 100 kali, hari ini bisa diyakinkan nanti sholatnya akan tepat waktu, ngajinya akan semangat. Karena sifat munafik itu sudah tidak ada lagi. Ngambil Quran akan mudah. Itu barokahnya kalau sholawat dibaca 100 kali. Sayang loh Bapak Ibu, saya dulu waktu kuliah di IAIN Palangkaraya, waktu ngambil S2, kan ada gugup lah Bapak Ibu, ada gugup itu. Saya ingat hadis ini. Saya itu waktu itu yang doktor sama profesor yang nguji ujian tesis itu 5 orang.
saya bacain sholawat 100 jadi 500 loh Ibu. Wes aku walaupun kurang belajarnya nggak apa-apa, yang penting sudah nulis, aku mau diuji silakan, tak bacain 100. Ingat hadis ini saya, ingat hadis. Sampai di situ, saya 10 menit presentasi, habis itu malah nggak tanya. Dia tidak tanya, hanya sedikit, mungkin 10 menit, setengah jam itu dia tanya tentang bagaimana Pak Yai buat pondok katanya. Ada yang dokter, saya buat TK loh nggak jadi katanya. Buat TK itu. Tapi kalau muslimat saya baca itu, muslimat itu punya 6.600 PAUD se-Indonesia. Ini luar biasa muslimat ini. Kalau yang muslimin ini ya anulah, tidak punya power, kurang lah powernya. Bapak nih, tapi memang itu yang punya power memang ibu-ibu. Jadi saya lulus sangat memuaskan. Dan saya ditanya motivasinya buat pendidikan. Terus kok bisa saya punya anak yatim 70-an Bapak Ibu. Bahkan walaupun nggak kaya kok punya 70 anak yatim, kan keren gitu maksudnya. Jadi tempat kita di Al-Waqdah pun setiap 15 santri yang mondok saya ambil anak yatim 1. Jadi 30 yang daftar saya ambil anak yatim 2. Sekarang kurang lebih dari 2 pondok itu ada 75 anak-anak yatim, dan sekarang sudah banyak yang kuliah juga, ada yang semester 7, ada yang semester 4. Itu banyak juga yang anak-anak yatim dan sudah hafal Quran. Karena saya nggak mau kalau melepas anak-anak yatim nanti hanya hafal Quran, bisa baca kitab, tapi secara legalitas formal dia tidak mempunyai kualifikasi akademik. Saya nggak mau. Kalau hafal Quran bisa baca kitab, keluar nanti dia mau ngajar di SD bisa sarjana pendidikan, dia mau ngajar di TK, di PAUD bisa. Karena di sekolah tinggi yang kita rintis ada 2 prodi Bapak Ibu, prodi PAI sama prodi anak usia dini. Jadi nanti titelnya SPD PAUD sama SPD I. Nah itu Bapak Ibu. Kembali lagi ke sholawat, tolong 100 itu tidak sampai 15 menit tapi sukses. Masa kita hanya berkorban 15 menit untuk supaya Allah memberikan SK kepada kita, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Kalau hari itu mati dia bebas dari api neraka. Ini hadis ini. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Kan sayang 15 menit. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya tadi mau naik, lihat muslimat gemeter juga saya. Di seragamnya, semangatnya gemeter. Akhirnya baca sholawat saya di situ, sallallahu 100 kali. Alhamdulillah sudah hilang gemetar. Yang penting. Lupa Ustaz, kalau nanti ada orang yang nagih utang gimana? Ya gak apa-apa, bacain sholawat, belum bisa bayar loh. Bacain sholawat 100 kali. Oh nanti bismillahirrahmanirrahim untuk nama si fulan. Ibu kalau punya suami agak bandel, pulangnya agak malam, gampang, sholawat 100. Malam-malam loh, dibisikkan, tapi nggak boleh ditiup. Kalau ditiup bangun nanti, bangun. Dan ditiup itu nggak boleh. Kalau bapak ibu punya mau mengobati anak, itu nggak boleh niupnya. Itu nanti abab yang keluar, bukan transferan cahaya. Kalau transferan cahaya, nah gitu ya, enggak gitu. Jadi kalau ada suami seandainya, atau ada tetangga yang nyakitin, gampang nyakitin, ada nggak Bu? Oke, pasti ada ya. Gampang itu, sholawat 100, kirimkan Fatihah ke bapak ini supaya ketemu saya nanti lembut. Sholawat, tiup gitu, baca sholawat 100 tiup. Nah, gitu, dirasakan masuk ke sana. Punya tiga tetangga yang nggak baik, 300. Anak gimana Bu? Anak baik semua ya? Alhamdulillah. Kalau ada yang nggak baik, sebagai ibu, peran ibu-ibu dalam penguatan akidah keluarga, disolawati Ibu 100. Wong Nahdiyin loh, Nahdi itu paling yakin sama hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bara'atun minan nifaq
nggak dusta lagi. Tahu nggak nifak itu munafik? Suami tidak bisa dusta lagi, tidak bisa ditanya, Mas, gimana uangnya kok kurang ini? Ada apa ini? Dia tidak akan bohong. Kalau mau tanya, sholawati dulu. Dia tidak bisa lagi bohong. Masa Pak Ustaz? Coba dulu. Waktu itu hadisnya Rasulullah, kata balahu baina ainaihi bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Kalau hari ini ibu-ibu baca selawat 100, hari ini ya mudah-mudahan panjang umur, hari ini dipanggil oleh Allah dalam keadaan bara'atun minan nar, bebas dari api neraka. Siapapun itu Bapak Ibu. Tapi masalahnya kadang kita bingung mau cari dukun, mau cari apa nih. Padahal jangankan penyakit-penyakit, lo itu lo bara'atun minan nar, api neraka yang dahsyat itu bebas dia. Apalagi ada penyakit mah, penyakit diabetes, penyakit, yakin aja dulu. Masalahnya kan nggak yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita ini kan banyak nggak yakin. Siti Hajar tadi Ibrahim dulu keluar, ditinggal. Kenapa dia nggak bingung? Karena dia yakin kepada Gusti Allah. Abu Bakar memberikan uangnya untuk organisasi, untuk perjuangan Rasulullah. Yakin, karena dia yakin. Sholawat dibaca 100 kali langsung jadi. Masalahnya kita kurang yakin. Ini besok saya sering Bapak Ibu kalau mau bayar tukang itu kadang ya, kalau mau bayar tukang di besok kan tukang itu saya kurang lebih 25 juta lah per bulan karena kan bangun terus. Jadi kadang besok mau bayar ini nggak ada yang mau dibayar. Tapi saya selalu tanamkan akidah, keyakinan. Saya buat contoh-contoh Nabi Musa mau dikejar Fir'aun sampai di laut, bingung. Nabi Musa ini ada kebingungan sedikit, tapi dia langsung Allah hasbunallah, cukup Allah, diyakinkan cukup Allah. Sampai sama umatnya, pengikutnya, Musa ini sudah dekat Fir'aun, kita sebentar lagi akan dibunuh, dibantai kita ini. Kayak apa ini? Ntar dulu saya mau sholat lagi. Nabi Musa 2 rakaat. Ya sambil deg-degan juga karena Fir'aun sama tentara semakin dekat. Tapi Nabi Musa terus menanamkan keyakinannya, Allah, cukup Allah. Sudah dekat. Apalagi pengikutnya kan ada yang rewel itu. Musa, katanya kamu wa kallamallahu Musa taklima, kamu bisa ngomong sama Tuhanmu. Coba ngomong ini dekat ini. Bentar lagi mati kita ini. Gimana ini? Ntar dulu saya mau sholat lagi. Namanya terus semakin dekat. Tapi Nabi Musa tetap menguatkan akidah. Ini bisa dicontoh loh untuk para muslimat dalam penguatan akidah. Ada suaminya pulang nggak ada uang, nggak bawa uang, lemes, lesu. Wah, istri yang muslimat beda dalam melayani. Aku muslimat. Setengah jam belum datang, siapkan kopi, susu, es teh. Kenapa? Karena membuatkan suami minum 1 gelas tanpa disuruh. Tolong digaris bawahi, tanpa disuruh. Itu sama dengan umroh. Kalau 3 gelas berarti berapa Bu? 3 kali umroh. Kalau untuk ibu-ibu gampang ibadah, nggak usah bingung, tetangga berangkat silahkan. Yang penting pas lagi ngobrol sama tetangganya, mohon maaf, sebentar lagi suamiku pulang. Aku muslimat gitu loh. Aku ini muslimat. Aku akan umroh 3 kali. Kok bisa? 3 gelas tanpa disuruh. Pulang ke rumah, gelas di kursi disiapkan. Habis itu ada baskom kasih air hangat. Pokok nanti datang, saya pegang, saya dudukkan, kakinya tak kasih air hangat, tak pijit pelan-pelan, tak suruh minum. Aku mau umroh. Gitu. Pak, mohon maaf,
Istri bapak gitu kan? Alhamdulillah, insya Allah habis ini pak. Wes pokoknya umroh mahal loh bu. Saya punya travel juga, travel umroh. Sponsor juga, siapa tahu saya yang mau ikut. Jadi seperti itu, ya. Pelayanan, ya. Namanya muslimat, gerakan peran muslimat terhadap penguatan akidah keluarga. Bagaimana rumah tangga itu sakinah. Mohon maaf, ibu-ibu tahu visi misi muslimat? Kalau yang tahu tak kasih 50.000. Yang mau angkat tangan, tapi harus disebutkan. Visi misi muslimat apa? Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang sakinah, mawaddah, warohmah. Lah sakinah itu enggak, sakinah gampang. Ya kita ajak suami ke kamar itu sakinah. Tapi kalau mawaddah, ditumbuhkan lagi rasa cintanya, pelayanannya. Saya yakin loh Bapak Ibu, kalau ibu-ibu suami belum pulang setengah jam, kopi, susu, es teh ada, apalagi sambil dipijit pelan-pelan, ya kecil-kecil kakinya dipijit ada air hangatnya itu saya yakin tidak akan ke warung lagi mereka. Nah ini tidak akan ke warung lagi. Ini kenapa bapaknya suka ke warung? Di warung itu Masya Allah. Saya juga ke warung bu. Kalau ke warung itu bu, ya Allah, bapak minum es teh apa, susu gitu, ya. Kopinya susunya dicampur apa nggak dicampur. Pokok pelayanan itu luar biasa. Untuk itu kita muslimat mulai sekarang harus berperan. Lawan itu yang di warung-warung, lawan. Kalau kasih warungnya karena aku berarti sudah tak bisa ngirim warung gitu. Tapi harus direbut, insya Allah beda lah. Kalau ada muslimannya itu sambil rendam kaki air hangat, sambil dipijit. Itu Bapak Ibu. Ya kembali ke sholawat. Mohon ya, mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi solusi kita. Solusi kita itu gampang. Sholawat 100 kali, kita harus yakin sholat yang biasanya sulit akan mudah. Kenapa sholat itu sulit? Karena sifat munafik itu masih tumbuh di hati kita. Cara menghilangkan sholawat, man sholla alaiya mi'ata marrah kataba lahu baina ainaihi bara'atun minan nifaq. Itu jelas sekali hadisnya itu. Akan diangkat penyakit munafik. Nggak jujur dengan Allah itu akan diangkat. Males dengan perintah Allah akan diangkat. Males membaca Al-Quran akan diangkat sama Gusti Allah. Nah yang penting mari kita coba barokahnya harlah yang keberapa ini, hari ulang tahun yang keempat Muslimat Mekar Mulia ini, kita jadikan bahan evaluasi, kita jadikan introspeksi diri. Oh muslimat itu gitu rupanya. Atau ibu sudah tahu belum? Dulu sebelum muslimat Nahdlatul Ulama dulu kan apa itu ibu? NOM ya, NOM singkatannya itu Nahdlatul Ulama, pakai O dulu. Nahdlatul Ulama itu termasuk istri-istri Wahab, istri perintisnya itu kan gitu. Istri-istrinya pendiri Nahdlatul Ulama ini luar biasa perannya, mikir. Ini kalau kita ndak ikut berperan kayaknya keluarga kita ini amburadul katanya kan itu. Karena suami pagi kerja, sore pulang, anak kita siapa mendidik. Itu jadi pikiran perintis Nahdlatul Ulama Muslimat itu. Ibunya, istrinya Mbak Wahab, istrinya siapa lagi itu banyak itu yang merintis dan mengajukan kepada suami-suaminya. Akhirnya apa? Ini kayaknya ini yang ibu-ibu kita, istri-istri kita sudah mulai bergerak, ini kayak apa kita ini? Mereka memahami karena laki-laki pagi kerja, sore baru pulang. Siapa yang mendidik, mengawal anak-anak kita, menjadikan keluarga yang punya akidah yang kuat kalau nggak ibu-ibu? Akhirnya disetujui
kira-kira didirikan itu pada tahun, saya agak lupa Bu, baru baca tadi Bu, 1964 kalau nggak salah. Iya. 1946. Nah, 1946. Nah, ini berarti muslimat betulan yang di depan ya kan, wajar karena ketua PCNU ya. Ketua PC muslimat, ya harus hafal itu. Saya sebenarnya yang nyoba juga. Jadi itu, dia berpikir kita harus bantu bapak kita harus bantu suami-suami kita harus berperan aktif. Kalau nggak gitu, kecolongan kita. Apalagi dari akidah-akidah sebelah. Karena Bapak Ibu, kata Kanjeng Nabi Muhammad itu, beliau mengatakan, Inna bani Israila tafarraqat sintai wa sab'ina millah. Bani Israel itu agamanya menjadi 72. Wa tafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina millah. Umatku, kata Nabi Muhammad, pecah menjadi 73. Bapak Ibu kalau ke Pangkalan itu sudah banyak majelis tafsir Al-Quran, MTA, macam-macam paham di sana itu. Kalau ibu-ibu ini tidak bisa membentengi putra-putrinya, kalau nggak ada gerakan, kalau nggak ada peran ibu-ibu muslimat, saya yakin mulai dulu sudah habis gak temu karuane. Apa itu bahasa Bu? Wis gak jadi pokoknya dulu kan. Kenapa di sini kok kondusif ya? Karena ada ibu-ibu muslimat. Ibu-ibu muslimat inilah yang mengawal, membentengi, berperan. Nah itu. Dan sebab itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena saya kemarin sebenarnya ada acara nih, tapi karena Ibu kemarin ke sana sama Bapak, jadi saya coba. Nah, padahal sudah tak sampaikan ke asisten itu, sudah materinya sudah tak kasihkan itu. Jadi kulluhum finnar, semua jamaah itu, semua paham itu Bapak Ibu, kulluhum finnar, 73 itu masuk neraka illa millatan wahidah, kecuali satu paham. Ditanya sama sahabat, qalu wa man hiya ya Rasulullah, itu paham apa ya Rasulullah, paham siapa itu Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang mengikuti sunnahku dan mengikuti sunnah sahabat. Untuk itu ibu-ibu kalau mau nyari contoh muslimat, contohnya siapa? Ya keluarga istri Rasulullah, ya keluarga istri Nabi Ibrahim. Nah, kalau bapak-bapak yang dicontoh Rasulullah. Contoh lagi sahabat Abu Bakar kayak apa keyakinan. Kalau kita bahas akidah ya, akidah Abu Bakar kayak apa. Kalau sholat bagaimana Abu Bakar itu. Kalau Ali bagaimana Ali. Bapak Ibu tahu, pernah dengar ceritanya Ali bin Abi Thalib. Dia punya pembantu, budak namanya. Budak itu nggak digaji, tidak digaji. Budak bawa kopi. Kira-kira 1 tombak, pembantu ini jatuh dan kopinya langsung mengenai pakaiannya Ali. Khalifah, presiden. Khalifah itu di atas presiden. Kalau presiden kan satu negara. Kalau khalifah itu timur tengah semuanya itu dalam naungan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tumpah. Itu wajar manusia berdiri mau nempeleng kan wajar loh Bapak Ibu. Oh, tidak ngomong kurang ajar sih. Ya, kalau kita bisa kurang ajar. Mau tak tempel, kamu tempel gini. Baca ayat. Baca ayat. Wal kadhiminal ghaidha, kendalikan amaramu, wal 'afina 'anil nas, maafkanlah saudaramu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang-orang yang baik. Ini kata pembantunya. Pembantu baca ayat wal kadhiminal ghaidha. Itu Ali bin Abi Thalib sudah angkat tangan mau mukul, kendalikan amarahmu. Yakin akidahnya dengan Al-Quran dulu. Baru dibaca saja langsung turun tangannya.
wal 'afina 'anil nas. Udah, tak maafkan kamu. Padahal tadi mau marah padahal. Udah tak maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Udah, merdeka kamu. Kena 3 kata. Kendalikan amarahmu, maafkan pembantumu, bebaskan pembantumu. Bujakmu, bukan pembantu. Kalau pembantu dapat gaji. Apa-apa hanya dengan ayat yang nggak sampai 1 ayat itu budak sudah merdeka. Bagaimana akidahnya Ali bin Abi Thalib dengan Al-Quran? Gitu. Jadi itu akidah dengan siapa? Keyakinan kita dengan Al-Quran, keyakinan kita dengan Allah. Anak bapak ibu sekolah TPA ya? Sekolah TPA. Nah, itu di TPA sama ustazahnya sudah sudah dibuat menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya sudah dikuatkan. Kalau di sini ada sekolah, pasti ada doa mau makan, mau tidur, betul. Tapi masalahnya muslimatnya berperan apa enggak? Ibu di rumah berperan apa enggak? Kalau ustazah itu hanya menggodok hafalan. Kalau mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Masalahnya ketika sudah di rumah, ada enggak peran ibu-ibu muslimat? Hei, belum doa macam-macam. Apa-apa ibu gitu, tegas, tapi tidak boleh mukul. Ayo baca doa, sebut Allah, izin sama Allah dulu. Ini yang punya nasinya Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sebut Allah dulu. Akhirnya anak nyebut Allah sambil dinasihati akidahnya. Nah, kapanpun kamu melakukan apa saja, mau masuk WC, kalau kamu terlanjur masuk lupa baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubus, keluar, kamu belum dapat izin dari Gusti Allah. Ini sudah dilatih sama ustazah. Masalahnya nanti tergantung ibu-ibu muslimat. Bapak tidak mungkin, betul Pak? Karena siang, pas makan siang bapak sudah di luar kerja. Pagi udah kerja. Ibu yang berperan menguatkan akidah keluarga. Anaknya diingatkan setiap mau melakukan apa saja, sebut nama Allah, izin dulu kepada Allah. Nah, izin sama Allah. Nah, kalau tiap waktu kita ingat Allah, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kalau kita ingat Allah setiap waktu, setiap menit, maka Allah akan ingat kita kalau kita lagi sengsara. Kalau doa itu langsung kabul. Kenapa kok nggak kabul-kabul kadang? Ya karena kita akidahnya nggak tiap waktu. Ibu-ibu mau dandan, mau pakai jilbab, bismillah, sudah alhamdulillah. Mau ambil sisir, bismillah, alhamdulillah. Kalau kata Gus Baha apa? Itu wali namanya. Wali Allah itu kata Gus Baha ini. Saya nukil Gus Baha. Kalau kata Gus Baha, apalagi setiap satu suapan kita bismillah, satu lukmatan, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Itu waliyun min awliyaillah. Karena sulit mengamalkan itu. Apalagi yang di depan ini sate kambing lagi, itu bisa lupa kita. Doanya hanya sedikit. Ada lagi ibu, ada tokoh muslimat di Madura. Ada seorang kiai datang, rupanya derajatnya kalah tinggi sama tokoh muslimat ini. Pak Yai baca doa. Sudah Bu, sudah Allah baca. Kurang. NU itu harus sholawat dulu. Kenapa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqul afraq. Nggak ada beras, nggak ada nasi kalau nggak ada Muhammad. Izinnya dilengkapi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Rupanya tokoh muslimat yang dari Madura derajatnya lebih tinggi dari kiai yang menjadi tamunya. Karena lisanul hal khairun min lisanil maqal. Praktek itu lebih baik daripada nasihat. Kalau tokoh muslimat yang dari Madura tadi itu tokoh yang sudah praktek, setiap mau makan izin sama Allah, izin sama Nabi Muhammad.
insya Allah tidak ada penyakit Bu. Insya Allah kalau dipraktekkan sebenarnya ada. Jangan takut-takut mau makan. Kalau kata dokter tidak boleh, nurut ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah kepingin sekali ya dimakan lah. Tapi izin dulu ya Allah, saya izin ya Allah. Kata dokter tidak boleh ya Allah. Tapi kalau engkau punya sifat jais, fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, engkau bebas ya Allah. Walaupun kata dokter ini bermasalah, kalau kata engkau kun tidak masalah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ibu-ibu yakin jadi sebenarnya setiap hari kalau anak ibu-ibu disekolahkan ke TPA itu sebenarnya sama ustazanya sudah dilatih keyakinan itu. Tinggal bagaimana ibu-ibu selaku muslimat Nahdlatul Ulama harus ingat itu. Nahdlatul Ulama muslimat. Nahdlatul itu apa Bapak Ibu? Nahdlatul apa? Kebangkitan. Ulama intelektual, ide, gagasan. Muslimat ibu-ibu. Kalau disambung Nahdlatul Ulama muslimat, kebangkitan ide gagasan dari ibu-ibu, atau bahasa sekarang the power of mama. Itu keren loh. Yang pegang uang siapa Bu? Ibu lah. Yang pegang uang siapa? Ibu ya. Pak, yang pegang uang siapa? Powernya memang ibu-ibu ya. Tapi kalau ibu-ibunya punya power seperti muslimat, gagasannya, idenya, anakku harus mempunyai akidah 50 akidah, 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, 1 sifat jaiz Allah, wujud kitab bakok mukhalafah sampai mutakalliman. Jaiz 41, 4 sifat wajib Nabi, 4 sifat mustahil Nabi, 1 sifat jaiz Nabi, 50 akidah. Kalau Bapak Ibu punya keyakinan apa itu dipraktekkan, diperankan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian, nah Allah selalu ada, Allah selalu wujud. Nah Allah wujud di mana Mak? Di mana-mana, dimanapun Allah itu selalu mengawasi, melihat kita. Coba kalau kita punya pemimpin aja, saya selalu menyampaikan kepada santri itu, kalian gak usah 50, 1 wujud ini aja. Allah punya sifat wujud. Dalilnya qulillahu khaliqu kulli syai'. 1 saja kamu praktekkan, kamu tidak akan jadi orang jelek-jelek. Mau maksiat, Allah ada terus di hatinya. Mau tidak sholat, tidak bisa. Ibu-ibu muslimat mau marahi suaminya, nggak bisa lagi. Kalau Allah wujud, Allah ada, nggak enak sama Allah. Betul nggak kira-kira? Mau suaranya mau dinaikkan, nggak akan enak. Aku nggak enak sama Gusti Allah. Jadi Allah itu terus aja. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada, Allah selalu melihat, basar, Allah selalu mendengar. Ngomongin orang itu yakin, tidak akan mau lagi kalau yakin Allah itu ada. Masalahnya sekarang ini teorinya kita yakin Allah ada, prakteknya kita belum yakin Allah itu ada. Prakteknya di sinilah ibu-ibu dengan harlah Nahdlatul Ulama muslimat, kebangkitan ide, kebangkitan peran seorang ibu-ibu muslimat itu sangat Bapak, sangat diperlukan. Oleh sebab itu, kalau saya menukil apa yang disampaikan oleh Ketua PBNU yang kemarin, Pak Yai Syahadat Sirot, seorang wanita muslimat itu minimal harus berperan di 4. Yang pertama, syuhudan diniyan, berperan di bidang agama. Di bidang agama. Apa itu? Ya akidah, 50
50 sifat itu harus digaji Bapak Ibu. Jangan kumpul-kumpul, perlu seperti ini perlu, tapi harus ketua PC desanya ini, ketua apa namanya itu, harus ada kajian 50 akidah itu dibaca. Kalau mau saya kasih, saya punya karangan wujud sama dalilnya itu pakai lagu itu enak kalau dibaca muslimat bareng-bareng itu enak. Kalau mau nanti biar tak kasih filenya. Itu bisa wujud arti, apalagi pakai ketukan kendang. Wujud artinya Allah itu ada, mustahil Allah itu ada. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Ar-Ra'd ayat 16. Itu kalau itu bareng-bareng muslimat akidah itu edukasi. Maksudnya memang dia dihafal sebelum berperan untuk anak-anaknya akidah. Muslimat dulu harus edukasi dulu. Nahdlatul ulama, kebangkitan intelektual para ibu-ibu muslimat, akidah harus hafal. Itu mudah, dibaca nggak sampai 15 menit ini. Dibaca bareng-bareng itu. Kalau sudah hafal, anaknya diingatkan akidahnya itu, syariatnya, sholatnya Bapak Ibu tidak boleh sembarangan ikut di musola, ikut sholat jangan. Minimal ada standar sulam tauhid sholatnya, standarnya Safinatun Najah, atau standarnya kitab takrib ala madhabil imami asy-Syafi'i, madhab Imam Syafi'i. Harus ditanya. Ibu-ibu muslimat wajib nanya sama anaknya, nak kamu sholat ikut siapa nak? Ikut Rasulullah. Bohong. Ikut siapa nak? Saya belajar sama Pak Ustadz mengaji kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami Asy-Syafi'i, madhab Imam Syafi'i. Insya Allah sholatnya nyambung ke Rasulullah SAW. Tauhidnya Aswaja An-Nahdiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, NU itu ada sendiri kelompok yang dalam ilmu tauhid mengikuti madhab Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam kitab fikih mengikuti salah satu 4 madhab. Kalau kita madhab Imam Syafi'i, kitabnya bisa Safinah. Jadi kalau mau ngaji itu lihat kitabnya dulu. Karya Sayyid Sabiq. Oh berarti bukan itu ini. Kalau NU pengajian kitab Safinah, itu NU itu, sudah NU pasti. Kajian kitab Sulam, NU ini. Madhabnya sudah Imam Syafi'i ini. Ngaji tauhidnya apa? Uluhiyah, rububiyah, wah sebelah ini. Tapi karena kita tawasud, nggak boleh ngomong, nggak boleh menggambarkan orang lain sesat. Kita nggak usah ngurusi rumah tangga orang, dapur orang nggak usah ngurusi, dapur kita sendiri yang kita urus. Di tauhidnya sifat 20, aqidatul khamsin, 50 akidah. Ayo ngaji bareng-bareng. Dan wajib ketua muslimat desa sini jangan hanya membuat ininya saja, wajib itu edukasi tentang aqidatul khamsin. 50 akidah harus yang menjadi pejuang-pejuang muslimat ini. Habis itu fakihnya enggak usah besar-besar. Ya Safinah kan tipis, murah meriah, tapi standar sholatnya standar. Banyak loh Bapak Ibu, kadang santri itu saya tanya kalau niat takbir Allahu Akbar, usolli fadhuri Allahu Akbar, batal kalau hatinya tidak bunyi usolli, karena niat itu muqtaronan bifi'li menurut kitab Safinatun Najah, menurut kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, kitab-kitabnya ala madhabil Imam Syafi'i. Gak boleh Allahu Akbar. Ada kadang santri itu yang baru-baru masuk Allahu Akbar. Mana niatnya? Harusnya Allah di sini bunyi di hatinya. Niat itu wa mahalluha fil qalbi. Mak tempatnya di hati. Allah di sini usolli fardhuhi. Di hatinya. Gak boleh Allahu Akbar. Ini gak sholat itu. Khawatirnya nanti di hari kiamat ketika tanya kepada Allah, ya Allah mana sholatku 40 tahun? Oh, kamu tidak pernah sholat. Loh, saya sholat ya Allah. Kamu tidak wudhu, kamu tidak niat. Loh, saya niat ya Allah. Di mulut bukan niat. Wa talaffuz bin niat hukmuha sunnah. Melafalkan usolli fardhu itu sunnah.
Yang wajib ibu di hatinya. Allah Subhanahu di sini. Allahu Akbar. Ada yang agak mudah, walaupun tidak pas Allah, tidak pas bar, nggak apa-apa. Tapi kalau Imam Ghazali pas A-nya Allah niat kalau bar selesainya agak sulit. Ya ikut yang agak mudah aja, walaupun yang penting masuk antara Allahu Akbar. Itu standarnya ada ngajinya. Dan itu kewajiban bagi tokoh muslimat, baik itu di PC, baik itu di MWC, baik itu di dekat desa. Sudah bagus seperti ini mengumpulkan, tapi dikumpulkan itu diedukasi tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian diambil satu kitab fikih, kemudian akhlak. Sudah Imam Al-Ghazali ringkasan-ringkasan itu ada. Itu kalau sudah didoktrinkan, maka insya Allah ibu-ibu muslimat sudah tinggal mempraktekkan peran muslimat dalam penguatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, agak cepat sedikit karena sudah panas Bu. Yang kedua, syuhudan sakofian, akhlak. Akhlak itu tugas ibu-ibu muslimat di keluarga, supaya anak-anak kita bagaimana yang kita contoh. Jadi di hadapan anak-anak kita harus memberikan contoh keteladanan ketika ibu-ibu bersama suami. Itulah kesempatan sebenarnya memberikan percontohan kepada anak-anak kita. Kalau ada masalah nanti diselesaikan kalau anak sudah tidur. Itu suhu dan sakofian. Yang ketiga, suhu dan hadorian. Ibu muslimat harus berperan di bidang apa? Hadorian, ekonomi. Saya sekarang yakin ibu-ibu semuanya ini kerja semua lewat online. Anda tahu ya, lewat online ini apalagi yang toko muslimat ini gampang ini. Kita jilbab warna ini, baju warna ini, udah bisa membantu ekonomi. Kalau Ibu Khofifah Indar Parawansa itu sudah bisa membuat koperasi ya, karena memang dia punya wewenang ya, karena dia gubernur kan, jadi dia dengan kewenangannya dia mampu mengangkat muslimat. Untuk itu kalau ada pemilihan presiden, itu yang paling meriah itu muslimat. Orang muslimat ini memang. Itu yang terakhir apa itu? Yang terakhir adalah suhu dan sia-sia, peran politik. Muslimat yang di Jawa Timur itu mampu mengangkat Ibu Khofifah 2 kali. Mudah-mudahan ini muslimat Mekar Mulia, lurahnya tahun depan muslimat. Harus gitu, itu suhu dan sia-sia. Nanti gampang, Bu Lurah, ini gimana? Oh gampang, tanda tangan. Dah, mau buat apa lagi? Panti jompo, panti asuhan, tanda tangan. Oh itu anggaran desa aja 1 miliar loh, 1 juta untuk muslimat. Kalau ibu harusnya kompak, gampang. Lihat siapa yang ide gagasannya yang paling pintar. Tapi kalau ada warga NU yang laki-laki yang lebih pintar, jangan muslimat dulu, warga yang tua dulu, yang laki dulu. Tapi kalau sudah kok lemes ini bapak-bapak ini, angkat sudah muslimat jadi kepala desa, jadi camat. Tidak mungkin ibu-ibu muslimat mau jadikan gubernur Kalimantan muslimat, tidak bisa ya. Kalau muslimat Jawa Timur mampu, warna ribuan muslimat, warna hijau, sekali ngomong Khofifah coblos Ibu Khofifah itu jadi terus. Dan kalau muslimat yang ruku itu pasti bapaknya ikut ya, awas tidak Bu Khofifah, awas lah, tidak akan dijaga nanti malam. Takut. Oke. Ini kepala desa ini ibu itu orangnya rajin dan kuat, memberi contoh dan bagus, nggak banyak kata tapi sering keluarkan uang, keluarkan dana. Pilih itu. Kalau ada yang dermawan, pilih Bu.
Iya diganti tidak apa-apa. Kalau kepala desa yang laki-laki nggak pernah mendukung NU, buat apa? Mudah-mudahan ibu-ibu kalau kepala desa bagus ya Bu ya. Bagus lah. Itu maksudnya apa? Syuhu dan sia-sia ini penting. Nanti ibu punya program apa saja akan gampang. Kayak di Jawa Timur itu gampang buat rumah sakit dibuat. Karena gubernurnya muslimat. Buat apa panti asuhan gampang buat gubernurnya muslimat. Kalau desa sini ya minimal harus diperhatikan. Minimal kepala desa, ayo mau beli kitab apa? Akidah tak belikan. Minimal lah kitab-kitabnya dibelikan biar warganya punya kitab Aqidatul Khamsin, Aqidatul Awam lah paling kecil. Nanti kitabnya Safinah. Nanti minta anggaran ke kepala desa. Nanti kita datangkan itu di sekitar sini kan ada ustaz. Kita suruh ngaji akidah. Kita suruh ngaji kitab Safinah. Maka itu akan lebih kuat lagi. Sebagaimana ibu-ibu kita gitu Bapak Ibu. Ibu-ibu kita itu saya masih ingat ibu saya itu. Kenapa saya dimanapun masih sholat? Itu karena pendidikan ibu saya. Ibu saya itu kalau sudah menjelang maghrib nyari Mustafa, tanya kepada tetangganya, Bu, lihat anak saya, itu muslimat. Rupanya saya sadar, ibu saya itu muslimat rupanya. Nah sekarang ini jarang muslimat cari anaknya. Pulang malam muslimat kok diam. Harusnya dimarah itu anaknya, dilatih akidahnya, dikurangi pegang HP. Kalau memang lewat, bodohkan saja di Al-Wahdah. Jangan itu Al-Wahdah. Saya mengusulkan dikit-dikit. Gitu Bapak Ibu. Insya Allah kalau kita semua Bapak Ibu kita evaluasi diri, kita bareng-bareng. Yang maklum kita banyak, namanya manusia biasa, tetap kita banyak kesalahan. Tapi mudah-mudahan barokahnya muslimat Nahdlatul Ulama dalam bawahan rintisan Mbah Hasyim Asy'ari, mudah-mudahan kita senantiasa didoakan oleh masyayikh kita diberikan semangat, kita diberikan niat, diperbarui lagi peran-peran kita. Ayo kita maksimalkan, kita optimalkan. Mudah-mudahan keluarga kita nanti menjadi keluarga yang sejahtera, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.